Ya, balik lagi ya teman-teman, kita kembali di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas olahraga yang mungkin masih jarang ya orang Indonesia mengikuti, tapi Indonesia ternyata sangat jago di kancah dunia. Nah, sebelum kita bahas olahraganya apa, boleh dong kasih subscribe dulu, kasih likes dulu ya teman-teman, supaya kita semakin semangat. Karena di olahraga ini ya, untuk saat ini sih, untuk kemungkinan mendapatkan juara dunia dan jadi top, sangat tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari olahraga yang sering kita bahas yang selama ini andalan di Indonesia, yaitu bulu tangkis. Untuk olahraga ini bisa lebih bagus lah dari bulu tangkis, terutama di 2025. Nah, jadi olahraga apakah olahraga ini? Yaitu olahraga panjat tebing ya teman-teman. Untuk di panjat tebing kategori speed atau kecepatan, dimana kalau speed berbeda dengan bouldering kategori lainnya ya, dimana kalau di kategori lainnya itu mengatasi suatu obstacle dengan kecepatan, dilihat siapa yang paling cepat berdasarkan kecepatan maka juara. Kalau di speed itu diadu ya, satu lawan satu dengan manjat sekitar 15 meter ya, balapan dengan waktu siapa paling cepat, one on one. Setelah itu, setelah one on one, siapa yang menang lolos, ketemu yang lolos lagi, seperti itu ya. Jadi yang tercepat belum tentu, yang tercepat di kompetisi belum tentu menjuarai pertandingan. Bisa jadi dia di saat waktu menghadapi seseorang dia agak lambat, jadi harus kalah. Sedangkan menghadapi yang lain dia cepat pecah rekor, belum tentu juga juara satu ya kan. Nah, jadi untuk ini sendiri diadakan kompetisi kejuaraan dunia ini diadakan di Denver ya. Denver itu ada di Amerika Serikat ya, AS, dan juga Denver ini dataran tinggi ya teman-teman ya. Dia 5.000 mil ya, jadi sekitar 8.000, hampir 8.000 km di atas permukaan air. Jadi cukup tinggi ya. Itu jadi mungkin bagi yang tidak terbiasa bakal cukup sulit, apalagi ini memanjat lagi ya, sudah tinggi panjat ke atas lagi. Nah, jadi kemungkinan memang kalau di tempat yang tinggi, dataran tinggi itu oksigennya lebih tipis. Nah, jadi kemungkinan itu akan berfaktor juga, sehingga mungkin di Denver ini tidak segampang itu ya, yang andalan unggulan satu belum tentu bisa juara karena ada faktor-faktor lainnya juga. Bahkan kekurangan oksigen juga bisa membuat atlet biasa gampang kram ya. Kalau sampai panjat tebing kram, nah itu akan sangat menyulitkan ya, bisa langsung kalah walaupun menghadapi yang lebih lambat sekalipun. Nah, jadi untuk unggulan sendiri untuk Indonesia ya, tentunya tetap mengandalkan Kiromal Katibin. Untuk di pria dan di wanita tetap Kadek ya. Itu adalah putra dan putri terbaik Indonesia saat ini. Masih ada Frederick Leonard juga, tentunya Frederick Leonardo yang merupakan juara Olimpiade di 2024 juga. Tetapi kalau Frederick kemungkinan juaranya akan cukup besar apabila dia mungkin memakai teknik yang sudah dikuasai ya. Dia sedang mencoba teknik baru. Kalau mungkin sudah dikuasai juga bisa juga teknik baru, atau pakai teknik lama yang sudah dikuasai lah, sudah disempurnakan. Dan juga apabila dia sudah fit 100% dari cederanya, kemungkinan menang bisa besar. Nah, musuh terberat adalah Sam Watson ya. Sam Watson ini untuk putra di dari Amerika tentunya. Jadi dia di negaranya sendiri ya, di Amerika, dia asal Amerika. Dan dia juga pemegang rekor untuk sementara kecepatan tercepat untuk satu run ya. Kecepatan tercepat dipegang oleh Sam Watson. Tapi Sam Watson ini sendiri bukan sosok yang tidak bisa dikalahkan ya, yang sangat kuat, tidak. Karena Sam Watson ini sendiri sangat sering memecahkan rekor. Kenapa sering memecahkan rekor? Karena dia memang tipe yang gitu. Dia tidak melihat musuhnya siapa, nggak peduli mungkin musuhnya walaupun tidak terlalu cepat, dia hajar sekuat tenaga, mengejar untuk memecahkan rekor sekuat tenaga. Jadi dia sering ada slip up ya. Slip up artinya kesalahan-kesalahan yang mungkin itu bisa diambil alih oleh lawannya. Jadi ada kesempatan untuk Sam Watson ini dikalahkan walaupun dia pemegang rekor ya. Dan untuk Indonesia sendiri, Frederick Leonardo juga berkali-kali memecahkan rekor dunia ya. Di sebelum-sebelumnya itu berebut rekor dunia dengan Sam Watson juga si Frederick Leonardo. Tapi karena ada cedera dan juga mencoba teknik baru, sehingga mungkin saat ini Sam Watson lah penguasa untuk di rekor di pria. Dan untuk wanita sendiri sangat luar biasa ya. Ada, kalau di wanita pemanjat speed wanita ada yang tak terkalahkan, namanya Miroslav ya. Untuk Miroslav ini tidak ikut ternyata di Denver ini ya. Kalau dia ikut biasa sudah tidak ada lawannya ya, karena dia sudah emang sangat serem ya Miroslav ini ya. Waktunya sudah mepet-mepet pria ya, sudah beda sedikit dengan pria yang udah top level ya. kalau Miroslav. Jadi Miroslav memang tidak bisa dilawan, biasa semua memang berebut juara dua saja. Dia beruntun
di World Champion dia rekor terbanyak ya, beruntun memenangkan World Champion kejuaraan dunia. Kali ini untungnya tidak ikut di Denver. Jadi ini kesempatan yang sangat terbuka untuk Kadek bisa bersaing, mungkin mengejar juara 1. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mau nontonnya di mana, bisa ditonton di channel Olimpiade ya, olympic.com, atau bisa juga di channel IFSC ya, IFSC di YouTube bisa dilihat ya IFSC. Pertandingannya ada di jam 5 pagi untuk kita ya, jam 5 subuh ya. Di hari Minggu jam 5 dan juga hari Senin jam 5. Hari Minggu adalah kualifikasinya, hari Senin jam 5 adalah finalnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau nonton boleh pakai VPN ya. Kita pakai VPN, bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, ke negara-negara yang tidak ada perwakilannya ya. Kalau Amerika, Indonesia tidak bisa ya, karena ada televisi yang menayangkan biasanya. Jadi punya hak siarnya sudah dibeli, tidak bisa kita lihat dari YouTube lagi. Nah, jadi kalau mau boleh pakai VPN, mungkin teman-teman cari-cari negara-negara lain yang bisa menonton di YouTube ya, paling gampang mungkin ya pakai VPN, buka di YouTube, live-nya bisa jam 5 pagi. Jadi mungkin teman-teman yang nanti nonton UCL ya, ada UCL ya, final Champions League ya, setelah final Champions League kan mulai jam 2 ya, mungkin bisa selesainya jam 4 lewat ya kan, bentar aja udah jam 5 ya kan, jam 5 bisa nonton lah untuk panjat tebing Indonesia. Jadi mari kita berikan dukungan yang maksimal. Mungkin ini olahraga yang belum terkenal, tapi Indonesia sangat jago, jangan sampai kita kendor ya. Kalau bisa kita berikan dukungan maksimal agar sponsor pun tidak takut-takut masuk mensponsori untuk para atlet panjat tebing kita, sehingga bisa semakin maju dan bisa mendapatkan juara demi juara, dan harapannya tentunya di Olimpiade bisa mendapatkan medali emas terus-menerus. Nah, jadi sekian aja untuk update kali ini. Jangan lupa kita dukung terus panjat tebing Indonesia. Boleh di like dan subscribe juga ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, dinyalakan juga notifikasi belnya. Sekian untuk update hari ini. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.